Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan salah jenis 1, salah jenis 2, dan yang akan kita bahas saat ini adalah kuasa uji. Akan kita pelajari optimal test yang menggunakan the Neyman-Pearson lemma. Misalkan digunakan statistik uji W dan daerah penolakan LR. Untuk melakukan uji hipotesis terkait nilai parameter theta, didefinisikan kuasa uji adalah peluang menolak H0 ketika nilai parameter adalah theta. Secara umum, power theta itu dinyatakan sebagai P, W ada di daerah penolakan RR, bersyarat parameter sama dengan theta. Sehingga kuasa uji ini akan tergantung pada nilai parameter yang dinyatakan pada syaratnya. Misalkan hipotesis H0 theta sama dengan theta 0, H1 theta sama dengan theta A. Apabila kita menggunakan parameter di H0 yang akan menjadi syaratnya, maka kita bisa tuliskan power theta 0 sama dengan P ada di daerah penolakan bersyarat parameter sama dengan theta 0. Artinya bahwa itu sama dengan peluang W ada di RR itu sama dengan tolak H0, kemudian parameter sama dengan theta 0 bisa nyatakan sebagai theta sama dengan theta 0, dan ini bisa didefinisikan sebagai peluang tolak H0 jika H0 itu benar. Sebagaimana kita pelajari definisi sebelumnya, ini merupakan salah jenis 1 atau disebut sebagai alfa. Dengan demikian, kuasa uji pada parameter yang dinyatakan di H0 itu tidak lain adalah alfa atau salah jenis 1. Apabila kita ingin menggunakan parameter di H1 sebagai syaratnya, kita bisa tuliskan power theta A sama dengan P ada di daerah penolakan bersyarat theta sama dengan theta A, atau bisa kita tuliskan peluang tolak H0 padahal H0 itu salah atau jika H0 itu salah. Kita ingat definisi beta, yaitu peluang terima H0 apabila H0 itu salah, dan ini merupakan dua peluang yang saling komplement. Jadi beta ditambah power theta itu sama dengan 1 ya, satunya sama-sama syaratnya, cuman untuk power theta A itu menolak, kemudian beta menerima. Jadi saling komplement, atau beta plus power theta sama dengan 1, sehingga kita bisa tuliskan power theta A itu sama dengan 1 minus beta. Minggu yang lalu juga sudah pernah kita pelajari terkait kuasa uji. Sehingga kuasa uji ini kemampuan uji menolak hipotesis 0 yang memang salah. Kuasa uji diperlukan uji dengan kuasa yang besar, yang artinya kalau kuasa uji besar maka betanya kecil atau peluang salah jenis 2 kecil. Ini hubungan antara beta dengan power test atau beta dengan 1 minus beta. Pada hipotesis P sama dengan 0,5, H0, H1 P kurang dari 0,5. Yang merah itu adalah power test, yang biru adalah beta. Jadi kalau peluangnya bertambah, betanya akan semakin membesar dan kemudian pada peluang 0,5 konstan. Sebaliknya untuk power itu semakin lama semakin mengecil dan mulai konstan di peluang 0,5. Jadi kuasa uji itu besar jika nilai P yang sebenarnya jauh lebih kecil dari P 0,5. Kalau kita lihat di gambar tadi, jika nilai P-nya itu jauh lebih kecil dari 0,5, kuasa ujinya besar, berbanding terbalik dengan nilai beta.
Dan jika nilai P yang sebenarnya itu sangat kecil, itu artinya akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa H0 itu salah. Untuk nilai P yang mendekati 0,5 atau kurang dari 0,5, kuasa uji semakin kecil, artinya bahwa akan lebih sering menyimpulkan bahwa H0 itu benar, padahal sebenarnya tidak. Untuk mengetahui pada alfa dan beta berapa yang optimal, kita bisa gunakan optimal test, yaitu penentuan uji atau daerah penolakan untuk alfa tertentu dengan kuasa uji yang paling besar. Ya, jadi untuk menentukan alfa betanya, untuk beta nanti dilihat dari kuasa ujinya. Jadi menentukan daerah penolakan pada alfa tertentu dengan kuasa uji yang paling besar. Untuk H0 dan H1-nya dalam bentuk hipotesis sederhana, nanti kita akan gunakan rasio likelihood, yaitu fx bersama theta 0. Theta 0 itu parameter yang ada di H0, theta A parameter yang ada di H1, atau sama dengan likelihood theta 0 per likelihood theta A. Nanti kalau uji optimal ini diperoleh pada rasio yang bernilai kecil, di mana sampel lebih mungkin berasal dari populasi dengan parameter yang dinyatakan di H1. Jadi kalau rasio likelihoodnya itu bernilai kecil, artinya data akan lebih mungkin berada di H1, karena kalau kecil berarti penyebutnya lebih besar, penyebutnya itu likelihood dari H1, maka akan lebih mungkin berada di H1. Sebaliknya, jika rasio likelihoodnya besar, maka data akan lebih mungkin berada di H0. Sementara daerah penolakan itu dipilih sedemikian sehingga data lebih mungkin berada di H1. Jadi diterapkan rasio likelihood yang bernilai kecil. Kita misalkan uji hipotesis theta sama dengan theta 0, H0, H1 theta sama dengan theta A, dan berdasarkan sampel dari populasi dengan parameter theta untuk alfa tertentu, uji yang dapat memaksimumkan kuasa uji pada theta A itu daerah penolakannya ditentukan dengan L theta 0 per L theta 1 atau Pi sama dengan FYI bersama theta 0 Pi FYI bersama theta A ulang dari K. Jadi nanti kita akan menentukan berapa daerah K-nya itu berdasarkan nilai alfa tertentu yang dapat memaksimumkan kuasa ujinya. K dipilih sehingga peluang kesalahan tipe 1 sebesar alfa. Jadi nanti kita akan peroleh uji itu uji yang paling kuasa bagi H0 dan H1. Di antara semua uji untuk H0 H1 pada sampel perubahan N untuk taraf nyata alfa, maka akan berlaku bahwa uji dengan penentuan RR tersebut adalah uji dengan peluang kesalahan tipe 2 yang paling kecil dan kuasa yang paling besar untuk alfa tertentu. Misalkan pada kasus sebelumnya H0 P sama dengan 0,5, H1 P sama dengan 0,3 pada 10 sampel yang diamati. Ini percobaan tikus ya, sukses tidak sukses ada 10 tikus. Y-nya berdistribusi binomial, banyaknya sukses, parameternya 10, P. Kita definisikan Y P 0,5 P 0,3, kemudian kita cari nanti likelihoodnya, kemudian kita bagi nilainya 0 sampai 10. Jadi 0,0010 bisa diperoleh dari sebaran peluang binomial dengan memasukkan P 0,5 N-nya 10, kemudian Y sama dengan 0. Nanti kita peroleh 0,0010. Anda bisa langsung lihat di tabel atau menggunakan software. Begitu pula untuk P sama dengan 0,3, kemudian kita cari likelihoodnya 0,010 per 0,02282. Nanti kita peroleh 0,346. Nah, K dipilih sedemikian sehingga alfanya nanti sama dengan PY
ada di daerah penolakan bersyarat P sama dengan 0,5. Daerah penolakannya yaitu kurang dari 0,5, PY kurang dari K, berarti pada alfa mendekati 0,05 kita akan dapatkan K sama dengan 2, yaitu sekitaran 0,01 plus 0,098 plus 0,0439. Jadi kita dapatkan K sama dengan 2, atau daerah penolakannya Y kurang dari 2. Oh ya, untuk rasio likelihood yang kecil yang ada di ujung sebelah kiri. Nah, itu merupakan daerah penolakannya. Kemudian jika H1P-nya itu lebih besar dari 0,5, kita misalkan 0,8. Jadi harus didefinisikan. Sebagaimana pendefinisian di slide sebelumnya, hipotesisnya dalam bentuk hipotesis sederhana. Jadi harus terdefinisi baik H0 maupun H1. Nah, ini hipotesisnya di sebelah kanan. Jadi rasio likelihood-nya itu paling besar, rasio likelihood yang kecil itu ada di sebelah kanan. Warna kuning hanya sampai warna kuning itu pada alfa 0,05. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai alfa atau salah jenis satunya. Daerah penolakannya lebih besar dari K, P sama dengan 0,5, dan itu bisa diperoleh pada alfa 0,05 didapatkan K sama dengan 8. Jadi daerah penolakannya adalah Y lebih besar dari 8. Misalkan pada suatu fungsi FY bersama theta kali Y pangkat theta minus 1 untuk domain Y 0 sampai 1, 0 selainnya. Hipotesisnya theta sama dengan 1 untuk H0, H1 theta sama dengan 2. Kita akan cari daerah penolakan H0. Baik, kita cari rasio likelihood-nya. Kita masukkan dan kita dapatkan 1/2Y kurang dari K, atau Y lebih besar dari 1/2K. Kita bisa definisikan 1/2K sebagai K aksen. Dan kita lanjutkan penentuan K aksen atau K sedemikian sehingga diperoleh peluang salah tipe 1 sebesar alfa. Definisinya, Y ada di daerah penolakan bersyarat theta sama dengan 1. Y lebih besar dari K aksen bersyarat theta sama dengan 1. Kita cari untuk Y lebih besar dari K aksen, itu berarti diperoleh dari integral fungsinya dimasukkan theta Y pangkat theta minus 1, batasnya K aksen sampai dengan 1 ya, sebagaimana Y lebih besar dari K aksen. Kemudian tetanya pada theta sama dengan 1 kita integralkan, diperoleh integral 1 dy sama dengan 1 minus K aksen. Pada alfa sama dengan 0,05 kita masukkan 0,5 sama dengan 1 minus K aksen sehingga K aksen sama dengan 0,95. Jadi daerah penolakannya adalah Y lebih besar dari 0,9. Artinya tolak H0 jika satu pengamatan tersebut bernilai lebih dari 0,95, dan ini merupakan kriteria uji yang paling kuasa. Misal pada sebaran normal ada n sampel dari distribusi normal, parameternya mu, ragamnya sigma kuadrat, ingin dicari uji paling kuasa pada taraf alfa. Hipotesis H0 mu sama dengan mu 0 dan H1 mu lebih besar dari mu 0, atau kita bisa tuliskan mu sama dengan mu A. Ini fungsi kepekatan peluang sebaran normal. Kemudian kita untuk n pengamatan kita cari likelihood-nya, yaitu likelihood mu sama dengan F Y bersyarat theta. Ini ada pi-nya karena dikalikan sebanyak n sampel. Kita masukkan fungsi kepekatan peluangnya, kemudian kita kalikan, diperoleh 1 per sigma akar 2 pi pangkat n eksponensial minus sigma y minus mu dikuadratkan per 2 sigma kuadrat. Kemudian kita cari rasio likelihood-nya pada mu 0 dan mu A. Ini, atau kita bisa tuliskan kita sederhanakan menjadi eksponensial minus 1 per 2 sigma kuadrat sigma y minus mu 0 dikuadratkan minus
YI minus mu A dikuadratkan kan karena dibagi. Kemudian kita cari len ya dari persamaan bintang itu kurang dari len K. Kemudian kita pindahkan konstantanya di ruas sebelah kanan. Kemudian kita uraikan. Setelah itu kita coret nilai-nilai yang sama atau sama ya sama ya, minus sigma y kuadrat sama sigma y kuadrat, kemudian digabungkan yang sama-sama memuat minus 2n y bar dan sama-sama memuat n. Kemudian kita cari minus y mu 0 minus mu A, sehingga kita bisa dapatkan y bar lebih dari minus 2 sigma kuadrat len K minus n mu 0 kuadrat minus mu A dikuadratkan per 2n mu 0. Kemudian kita coba cari, kita selesaikan ruas kanan di pertidaksamaan di atas tersebut. Minus 2 sigma kuadrat len K minus n mu 0 kuadrat minus mu A kuadrat per 2n minus mu A minus mu 0 merupakan konstanta yang bernilai positif, sehingga kita bisa tuliskan K aksen sama dengan itu ya. Jadi daerah penolakannya adalah y bar lebih dari K aksen. Kita tuliskan alfa sama dengan p y bar ada di daerah penolakan bersyarat mu sama dengan mu 0. Atau kita bisa tuliskan y bar lebih besar dari K aksen bersyarat mu sama dengan mu 0, di mana K aksennya minus 2 sigma kuadrat len K minus n mu 0 kuadrat minus mu A kuadrat per 2n mu A minus mu 0. Nah, bila kita aplikasikan n sama dengan 20, H0 mu sama dengan 7, H1 mu lebih dari 7, daerah penolakannya tadi y bar lebih besar dari K aksen. Kita masukkan misalkan n 7,5 kuadrat, rata-ratanya 7, ragamnya sigma kuadrat, untuk y bar sigma kuadrat per n nya 20. Alfa kita tahu PZ lebih besar dari K aksen minus 7 per 5 per akar 2, sehingga alfa sama dengan PZ lebih besar dari Z alfa, dan kita bisa dapatkan K aksennya sama dengan 7 plus Z alfa ya. Kita tuliskan K aksen minus 7 per 5 akar 20 itu sama dengan Z alfa. Begitu, kemudian kita pindahkan K aksennya di sebelah kiri, nanti bisa dapatkan 7 plus Z alfa kali 5 per akar 20. Sehingga secara umum pada sebaran normal dengan hipotesis H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu lebih besar dari mu 0 atau mu sama dengan mu lebih besar dari ya mu 0 atau mu sama dengan mu A, maka batas wilayah penolakannya adalah K aksen sama dengan mu 0 plus Z alfa sigma per akar n. Dan ini merupakan uji yang paling kuasa dengan taraf nyata alfa berdasarkan lemma Neyman-Pearson. Kita tuliskan y pangkat m lebih besar dari minus theta 0 theta a per theta a minus theta 0 len K theta 0 per sigma a, sehingga y pangkat m lebih besar dari K aksen. K aksennya sama dengan nilai tersebut. Diperoleh hasil ini ya, FY U pangkat super M mu super M minus 1, kita peroleh 1 per theta M U pangkat super M pangkat M minus 1 E pangkat minus per theta U super M pangkat M super M U super M
pangkat 1 minus M. Kemudian yang sama bisa kita coret, M bisa kita coret, U pangkat 1 M, tinggal 1 per theta M minus 1 U pangkat U per theta untuk U bernilai positif. Berdasarkan hal ini, maka kita bisa dapatkan nilai K aksen berdasarkan fungsi kepekatan yang telah diperoleh, yaitu untuk Y pangkat 0. Sehingga alfa sama dengan E pangkat minus K aksen per theta 0. K aksennya itu sama dengan minus theta 0 lan alfa. Jadi ini merupakan batas untuk daerah penolakan H0, Y pangkat M lebih dari K aksen. K aksennya sama dengan minus theta 0 lan. Dan uji ini merupakan uji yang paling kuasa. Kemudian kita akan pelajari uji hipotesis pada sampel berukuran besar. Jadi misalkan ada sampel berukuran besar, maka sebaran bagi penduga parameter dapat didekati dengan sebaran normal. Theta topi berdistribusi normal, rata-ratanya theta, lagamnya sigma theta kuadrat. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menguji parameter mu menggunakan Y bar, proporsi P menggunakan P topi, selisih dua populasi mu1 minus mu2 dengan Y1 per minus Y2 bar, selisih proporsi dua populasi P1 minus P2 dengan P1P minus P2. Misal untuk menguji parameter populasi theta dengan hipotesis theta sama dengan theta 0, 1 theta lebih besar dari theta 0. Statistik theta topi dan statistik ujinya Z minus theta topi minus theta 0. Parameternya per simpangan baku atau per sigma theta topi akan berdistribusi normal, rata-rata 0, ragam 1 yang tidak lain merupakan sebaran normal baku, sehingga daerah penolakannya theta topi lebih besar. Kita tahu daerah penolakan adalah himpunan nilai-nilai theta topi yang lebih besar dari K sesuai dengan hipotesis alternatifnya. Sementara kita ingat peluang salah tipe 1 atau alfa merupakan luasan daerah kurva di sebelah kanan titik. Sehingga untuk alfa yang sama dengan peluang tolak H0 besar H0 nol atau P theta topi ada di daerah RL bersyarat theta topi persis normal, rata-rata theta 0 ragam sigma theta kuadrat, itu sama dengan P theta topi lebih besar K bersyarat theta sama dengan theta 0. Baik, kemudian kita selesaikan dengan sebaran normal baku. Theta 0 dikurangi theta topi dikurangi theta 0 per sigma theta, kemudian K minus theta 0 per sigma theta sama dengan PZ lebih besar sama dengan K minus theta 0 per sigma theta topi, atau lebih besar sama dengan Z alpha. Kita tahu kita bisa selesaikan K sama dengan theta 0 plus sigma theta topi Z alpha. Baik, ini hubungan antara sebaran normal dengan sebaran normal baku bagi theta topi. Ya, kalau sebaran normal titik pusatnya di theta 0, kalau sebaran normal baku titik pusatnya di titik 0. Daerah penolakannya K ya lebih besar dari K, kalau di sebaran normal baku lebih besar dari Z alpha. Gambar sebelah kanan dibatasi oleh Z alpha sehingga daerah penolakan theta topi lebih besar sama dengan K. Kita masukkan
K-nya yaitu theta 0 plus sigma theta topi Z. Uji hipotesis dengan peluang kesalahan tipe 1 atau alfa. Parameter di dalam hipotesis yaitu theta. Uji dapat dilakukan baik pada satu arah maupun dua arah, baik ekor kiri maupun ekor kanan untuk satu arah. Dan statistik yang digunakan yaitu theta topi. Untuk uji satu arah ekor kanan, yang membedakan adalah H1 theta lebih besar dari theta 0. Untuk ekor kiri, theta kurang dari theta 0. Kemudian untuk daerah penolakannya disesuaikan dengan hipotesis alternatifnya. Jadi untuk ekor kanan, H1-nya di sebelah kanan, daerah penolakannya theta topi lebih besar sama dengan theta 0 plus sigma theta topi Z alpha. Sementara untuk yang ekor satu kiri, daerah penolakannya theta topi lebih kecil dari theta 0 minus sigma theta topi Z. Untuk uji dua arah, daerah penolakannya adalah hipotesisnya theta H1 theta tidak sama dengan theta 0. Artinya daerah penolakannya bisa di sebelah kirinya K1 atau di sebelah kanannya K2. Theta topi lebih besar dari sama dengan K1 atau theta topi lebih besar dari sama dengan K2. Dan luasan di sebelah kiri dan kanan itu di total akan sama dengan alfa, sehingga sebelah kiri alfa per 2, sebelah kanan alfa per 2. Nilai K1 dan K2 dapat dihitung sedemikian sehingga memenuhi definisi salah jenis 1 atau alfa. Alfa P theta topi ada di RL besar theta sama dengan theta 0 kurang dari sama dengan K1 atau theta lebih besar sama dengan K2. Karena saling lepas, maka kita bisa jualkan. Kemudian kalau kita transformasi ke skala normal baku, kita bisa dapatkan sebagai berikut. Alfa sama dengan PZ kurang dari sama dengan K1 minus theta 0 per sigma theta topi plus PZ lebih besar sama dengan K2 minus theta 0 per sigma theta topi. Atau tidak lain adalah minus Z alfa per 2 K1 minus theta 0 per sigma theta topi, atau Z alfa per 2 untuk K2 minus theta 0 per sigma flat. Baik, sehingga K1 itu sama dengan theta 0 minus sigma theta topi Z alfa per 2. Ya, baik K1 minus dan K2 nya plus. Ini kita peroleh definisi hasil dari daerah penolakan 0 untuk dua arah. K1 sama dengan theta 0 minus sigma theta topi Z alfa per 2, K2 sama dengan theta 0 plus sigma theta topi Z alfa per 2. Misal sebuah mesin harus diperbaiki jika memproduksi lebih dari 10% produk cacat dalam satu hari. Dari sampel berukuran 100 item ditemukan 15 item cacat dan operator menyatakan bahwa mesin harus diperbaiki. Apakah sampel itu mendukung keputusan operator? Jika resiko kesalahan tipe 1 yang ditoleransi sebesar 0,01, jadi alfa sebesar banyaknya item yang cacat dari 100 item, maka Y berdistribusi binomial, parameternya N, P, N-nya 100. Tujuan penelitian mendukung keputusan untuk memperbaiki mesin karena proporsi cacatnya sudah lebih dari 10%. Jadi H1P lebih besar 0,1. P topi banyaknya sukses dibagi N, yaitu merupakan statistiknya. Karena N besar, maka P topi dapat didekati dengan sebaran normal, yaitu rata-ratanya P0 lagamnya sigma P topi kuadrat. Sigma P topi sama dengan akar P0 1 minus P0 per N.
Misal untuk P 0,1 sigma P topi 0,0 saya dapatkan. Daerah penolakannya adalah P topi lebih besar sama dengan P0 plus sigma P topi Z alpha. Kemudian kita masukkan angkanya, kita bisa peroleh P topi lebih besar 0,01699. Artinya H0 akan ditolak, artinya mesin harus diperbaiki jika dari 100 item tersampel ditemukan paling sedikit 17 yang cacat. Jika apabila ditemukan 15 cacat dari 100 item sampel, maka P topi Y per N sama dengan 15 per 100 atau sama dengan 0,15. 0,15 ini tidak berada di daerah penolakan karena daerah penolakannya lebih besar dari 0,1699, sehingga keputusannya terima H0, artinya mesin tidak perlu diperbaiki. Interpretasinya bahwa sampel yang diperoleh itu tidak mendukung keputusan operator untuk memperbaiki mesin. Itu jika P-nya 0, jika banyaknya cacat adalah 15, maka sampel yang tidak mendukung keputusan operator karena ditolak itu atau perlu diperbaiki jika lebih dari 17 proporsi cacatnya. Berdasarkan daerah penolakan, maka sampel dengan minimum 17 item yang cacat dari 100 merupakan sampel yang mendukung keputusan operator pada tingkat kesalahan yang sama. Bagaimana jika mesin sebenarnya sudah tidak baik, artinya memproduksi lebih dari 10% item cacat, tetapi sampel yang diperoleh menunjukkan hal yang sebaliknya, sehingga operator tidak memutuskan untuk memperbaiki mesin, maka akan diperoleh keputusan yang salah. Dan ini merupakan peluang kesalahan jenis 2 atau beta yang akan kita pelajari minggu depan. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi minggu depan kita akan pelajari terkait dengan daerah penolakan pada salah jenis 2 atau beta. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.